Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko pada risiko hukum dan risiko operasional dengan anggota kelompok Rifki Nasihul Amri dengan NPM 1601010065, Selda Dianing Aprilia 1801010013, Oktavia Anggun R dengan NPM 1801010068. Resiko hukum. Pengertian resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai. Dalam menilai resiko hukum, parameter atau indikator yang dapat digunakan adalah faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Kasus hukum resiko bank syariah. Bank syariah di sebuah desa memberikan pembiayaan mudharabah kepada seorang nasabah yaitu PT Penting sebesar 11 miliar rupiah. Saat penandatanganan pembiayaan dilakukan dengan notaris bernama Argo Purnama SH. Namun karena kelalaian notaris, bank gagal melakukan pengikatan hak tanggung jawabnya dan agunan tersebut ketika terjadi pembiayaan macet. Belakangan diketahui bahwa PT Penting ternyata juga telah melakukan penilaian anggaran dasar dan pemalsuan tanda tangan komisaris. Kejadian ini tentu saja bahaya dan menimbulkan resiko hukum bagi bank syariah. Selain itu, dapat diketahui bahwa penandatanganan dan pembiayaan dilakukan tanpa sepengetahuan notaris. Indikator resiko hukum. Resiko yang pertama, faktor litigasi. Parameter atau indikatornya: A. Besarnya nominal estimasi kerugian yang dialami oleh baik akibat dari gugatan tersebut dibandingkan dengan modal bank. B. Kemungkinan timbulnya gugatan yang serupa karena adanya standar perjanjian yang sama dan estimasi total kerugian yang mungkin timbul dibandingkan dengan modal bank. Keterangan. Litigasi saat terjadi karena adanya gugatan dan tuntutan dari pihak ketiga kepada bank maupun gugatan yang diberikan kepada pihak ketiga melalui pengadilan. Resiko yang kedua, faktor kelemahan perikatan. Parameter dan indikatornya: A. Tidak terpenuhinya syarat utama perjanjian. B. Tidak dapat dilakukannya suatu perjanjian baik seluruh maupun atau sebagian. C. Ketidakcukupan dokumen pendukung terkait perjanjian yang dilakukan bank dengan pihak ketiga. Keterangan. Kelemahan perikatan yang dilakukan bank merupakan sumber terjadinya permasalahan atau sengketa di kemudian hari yang dapat menimbulkan potensi risiko hukum bagi bank. Risiko ketiadaan perundang-undangan. Indikatornya: jumlah dan nilai minimal dari total produk bank yang belum diatur oleh peraturan perundangan secara jelas dan produk tersebut cenderung memiliki kompleksitas tinggi dibandingkan modal bank. Keterangan. Ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, terutama atas produk yang dimiliki bank atau transaksi yang dilakukan bank akan mengakibatkan produk menjadi sengketa sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum. Penerapan manajemen risiko hukum. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Yang kedua ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga, ada proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Yang keempat, sistem pengendalian internal. Dewan Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS. Beberapa hal spesifik yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif direksi Dewan Komisaris DPS adalah 1. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Sumber daya insani. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko hukum. Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko hukum dilakukan dengan memperhatikan jenis kompleksitas,
kegiatan usaha, profil resiko, tingkat resiko yang akan diambil, serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan praktik perbankan yang sehat. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko hukum. Bank syariah perlu memperhatikan penerapan beberapa hal dalam tiap proses berikut. Yang pertama, identifikasi risiko hukum. Menganalisis seluruh sumber risiko termasuk risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan apakah manajemen risiko itu layak sebelum dijalankan. Yang kedua, pengukuran risiko hukum. Dilakukan menggunakan indikator atau parameter risiko hukum yang menyebabkan produk bank syariah menjadi tidak sejalan dengan aturan. C. Pemantauan risiko hukum. Dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan penyempurnaan proses pelaporan. Jika terdapat perubahan dalam kegiatan usaha, faktor realitas, teknologi informasi, manajemen risiko bank yang bersifat material. Pengendalian risiko. Fungsi yang membawahi bidang hukum harus melakukan tinjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dan pihak lain. Sistem informasi manajemen risiko hukum. Bank syariah harus mencatat atau mendokumentasikan setiap kejadian atau aktivitas proses litigasi yang terkait dengan risiko hukum dalam suatu Kemudian penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai manajemen risiko operasional. Pengertian risiko operasional yaitu kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inheren dalam suatu proses atau aktivitas operasional. Kejadian risiko operasional digolongkan menjadi dua, yaitu fraud internal dan fraud eksternal. Fraud internal yaitu merupakan kerusakan yang timbul diakibatkan aktifnya pencurian uang dan pendanaan terorisme. Kemudian fraud eksternal yaitu praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah produk dan praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, dan kegagalan sistem. Profil risiko operasional yaitu keseluruhan risiko yang melekat pada bank operasional bank syariah, baik BUS maupun UUS. Risiko inheren merupakan risiko yang melekat pada bagian bisnis bank syariah, baik dapat dikualifikasikan maupun yang tidak, dan yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Parameter yang digunakan dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional adalah karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur, fraud internal dan eksternal, kemudian yang terakhir yaitu kejadian eksternal. Selanjutnya yaitu kategori risiko operasional, merupakan suatu yang strategis dalam manajemen risiko bank syariah ke depan. Hampir semua risiko yang terjadi pada waktu terakhir disebabkan oleh risiko operasional. Untuk itu perlu dilakukan pengklasifikasian kategori risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur. Contoh kejadian risiko yaitu kelalaian pemasaran atau marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran atau marketing produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dan dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Kemudian yang kedua yaitu risiko manusia. Contoh kejadian risiko yaitu terlalu bergantung pada karyawan tertentu, fraud internal, pelatihan karyawan tidak berkualitas, tingginya turnover karyawan, sengketa pekerja, dan praktik manajemen yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem.
kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu risiko eksternal, meliputi bencana alam, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan fraud eksternal. Frekuensi versus dampak. Pengelompokan kejadian risiko operasional bergantung pada seberapa sering kejadian terjadi dan seberapa besar dampak yang muncul. Berikut 4 jenis utama kejadian. Yang pertama yaitu low frequency atau low impact. Merupakan bank menghasilkan suatu kejadian karena biaya untuk mengelola dan memonitor kejadian tersebut lebih dari kerugian yang akan ditimbulkan. Kemudian yang kedua, low frequency atau high impact. Kejadian ini adalah kejadian yang paling menantang bagi bank, karena paling sulit untuk dipahami dan diprediksi. Selain itu, kejadian ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang besar, bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan bagi bank. Kemudian yang ketiga yaitu high frequency atau low impact, yaitu kejadian ini dikelola untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Banyak produksi finansial, terutama pada perbankan retail, akan memasukkan faktor risiko ini dalam struktur harga. Kemudian yang terakhir yaitu high frequency atau high impact. Kejadian ini tidak relevan untuk dikelola, karena apabila jenis kejadian ini terjadi, maka bank segera bangkrut. Selain itu, kerugian ini tidak boleh terjadi terus-menerus atau supervisor harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan praktik bisnis yang buruk. Kemudian, yang selanjutnya yaitu expect loss versus unexpected loss. Sesuai dengan regulasi, bank syariah harus memperhitungkan modal risiko operasional. Pada saat menghitung modal risiko operasional, bank harus melakukan perhitungan kerugian yang diperkirakan atau expected loss dan kerugian yang tidak diperkirakan atau unexpected loss. Dalam praktiknya, kerugian yang diperkirakan biasanya sudah masuk ke dalam struktur penentuan harga atau pricing produk. Oleh karena itu, hal ini sering dikenal dengan biaya dalam menjalankan bisnis. Bila bank syariah menunjukkan hal ini kepada supervisor, maka expected loss tidak dimasukkan ke dalam perhitungan modelnya. Banyak bank menggunakan model statistika dalam memprediksi unexpected loss dengan memakai historis dan pengalamannya dalam memprediksi di masa depan. Perhitungan ini biasanya menggunakan mean atau nilai rata-rata kerugian yang sesungguhnya di periode tertentu dan memakai kalkulasi ini untuk prediksi kerugian di masa depan. Kemudian kerugian yang tidak diperkirakan atau unexpected loss merupakan kerugian yang terjadi secara signifikan yang melebihi kerugian yang diperkirakan. Dari sisi frekuensi, kejadian ini dikenal dengan kejadian low frequency atau high impact. Bank syariah dapat menghitung ini dengan memakai data internal yang tersedia dari data eksternal bank lain dan data dari skenario risiko operasional. Secara umum, kalkulasi ini memakai standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran jarak dari suatu nilai rata-rata. Angka kerugian ini biasanya diasumsikan sebagai kerugian dengan standar deviasi yang termasuk 0,1% dari keseluruhan kerugian paling jauh dari rata-rata. Kemudian penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris Direksi serta DPS yang meliputi 1. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris Direksi serta DPS. Yang kedua, sumber daya imani. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit, yaitu 1. Strategi manajemen risiko, 2. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko,
Yang ketiga kebijakan prosedur, dan yang terakhir yaitu limit. Kemudian yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko operasional. Yang pertama meliputi identifikasi dan pengukuran risiko operasional, pemantauan risiko operasional, pengendalian risiko operasional, dan sistem informasi manajemen risiko operasional. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern, yaitu dalam melakukan penerapan manajemen risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk risiko operasional, maka bank perlu memiliki lebih rotasi untuk mengambil potensi atau self-extreme pengelolaan maupun penyembunyian dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya Risk and Control Self-Assessment. Risk and Control Self-Assessment atau RCSA adalah manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan kejadian. RCSA difokuskan pada risiko-risiko yang memiliki dampak besar terhadap kemampuan dalam menjaga kelangsungan bisnis dan operasional. Pengukuran risiko operasional dilakukan dengan menggunakan dimensi kemungkinan kejadian, probabilitas, dan besarnya dampak kerugian perusahaan dapat mendeteksi kecukupan pengendalian internal untuk mengenali penyimpangan yang terjadi. Menerapkan pengendalian risiko operasional yang tepat untuk mengelola risiko operasional agar tetap dalam batas toleransi. Key Risk Indicator. Key Risk Indicator atau KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional setiap aktivitas bisnis. Manfaat KRI adalah dapat memantau dan memprediksi exposure risiko operasional, mengidentifikasi perubahan profit risiko operasional, dan memberikan masukan kepada audit internal dalam menyusun perencanaan audit. KRI menunjukkan peningkatan tingkat risiko atau penurunan efektivitas pengendalian yang terlihat dari peningkatan jumlah insiden. Efektivitas pengelolaan KRI. Suatu perusahaan dapat mencatat data KRI secara berkala baik harian hingga tahunan. Loss Event Database. Loss Event Database atau LED adalah alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan 3 model yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama pendekatan indikator dasar atau Basic Indicator Approach, yang kedua pendekatan standar atau Standardized Approach, dan yang ketiga pendekatan yang lebih kompleks atau Advanced Measurement Approach. Untuk yang selanjutnya, pendekatan dalam risiko operasional. Yang pertama, pendekatan indikator pasar atau PID. Pendekatan indikator dasar atau Basic Indicator Approach. Perlu diketahui terlebih dahulu nilai aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR dengan menggunakan rumus berikut ini. ATMR sama dengan 12,5 kali beban modal risiko operasional. Adapun rumus untuk menghitung beban modal risiko operasional adalah beban risiko modal operasional sama dengan rata-rata dari penjumlahan pendekatan kotor atau gross income tahunan atau bulanan Januari sampai dengan Desember yang positif, sama dengan jumlah pendekatan kotor per jumlah tahunan dikali 15%. Yang kedua, pendekatan standar.
Pendekatan standar menghubungkan besarnya kegiatan usaha pada lini usaha tertentu dengan tingkatan risiko operasional terkait. Jika pendapatan kotor negatif, maka pendapatan kotor tersebut tetap dimasukkan dalam penghitungan, namun angka negatif diganti 0. Penggunaan pendapatan kotor lini usaha pada pendekatan standar tidak secara langsung mengaitkan regulatori kapital dengan risiko atau menunjukkan risiko. Kemudian yang terakhir, pendekatan yang lebih kompleks atau Advanced Measurement Approach. Advanced Measurement Approach atau AMA memperbolehkan penggunaan semua metode untuk mengukur risiko operasional sepanjang memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif yang disetujui pengawas. Semua sistem pengukuran berdasarkan AMA harus mampu mengestimasi kerugian yang diharapkan dan kerugian yang tidak diharapkan. AMA merupakan pendekatan yang lebih kompleks dibanding dengan dua pendekatan sebelumnya, sehingga lebih mencerminkan kondisi risiko yang sebenarnya.